Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Menjelang KTT G20, Komando Operasi Khusus Mabes TNI menggelar latihan penanggulangan aksi teror di Seragan Denpasar. Tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung Denpasar akan ditutup selama 2 hari saat berlangsungnya KTT G20 di Nusa Dua. Mencoba kuliner sate kambing legendaris dengan bumbu khas Madura dan Bali di pusat kota Denpasar. Tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung akan ditutup selama 2 hari saat berlangsungnya KTT G20 pada 15 dan 16 November mendatang. Penutupan TPA ini sesuai arahan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Penutupan ini dilakukan karena TPA Suwung berlokasi di kawasan yang akan dilalui para delegasi KTT G20. Dari tanggal dari ini dah, tanggal 15-14 ini dah. Ngelihatnya dari spanduk atau bagaimana? Enggak, dari teman-teman tuh, dari WA tuh, status dikirim sama pelanggan-pelanggan. Soalnya kalau udah nanti ini kan kebanyakan macet kan, pelanggan pada komplain, Pak. Penutupan TPA Suwung dalam rangka pelaksanaan G20 ini, itu kita akan melakukan penutupan sementara, dan ini juga sesuai dengan arahan Bapak Menko Marves dan Pak Gubernur. Untuk TPA Suwung ditutup itu pada tanggal 15 dan 16 November. Jadi untuk sampah-sampah kita akan maksimalkan untuk pemanfaatan dari TPS 3R yang ada di desa dan kelurahan yang ada di Kota Denpasar, termasuk juga yang ada di depo-depo ataupun TPS-TPS yang ada di Kota Denpasar. Jadi kita ada beberapa TPS atau tempat pembuangan sampah sementara ataupun depo yang ada di Kota Denpasar untuk kita bisa maksimalkan selama 2 hari itu, termasuk juga TPS 3R yang ada di beberapa desa dan kelurahan. Pertama untuk mengurangi mobilitas, kemudian ya kan biar mengurangi juga lalu lalang truk sampah, karena ini kan sangat berdekatan sekali tempatnya, apalagi juga melintasi kawasan bypass. Selama penutupan TPA, masyarakat dapat memaksimalkan penggunaan tempat membuat sampah 3R yang ada di masing-masing desa atau kelurahan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan 10 tempat pembuangan sementara yang ada di wilayah Kota Denpasar. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Menjelang berlangsungnya KTT G20 di Nusa Dua, kunjungan wisatawan ke Pura Besaki, Karangasem meningkat hingga 50%. Kunjungan ke Besaki saat ini masih didominasi wisatawan asing yang mencapai 300 orang per hari. Sebagian pengunjung merupakan para delegasi kegiatan sampingan KTT G20. Saat puncak KTT G20 dari tanggal 15 hingga 16 November mendatang, Pura Besaki tidak masuk ke dalam daftar objek wisata yang dikunjungi kepala negara atau delegasi anggota G20. Selama G20 sih peningkatan secara signifikan sih memang ada. Namun secara global artinya pasca pandemi memang masih kunjungan masih di bawah kunjungan normal di bulan-bulan atau tahun sebelumnya. Untuk domestik sama mancanegara berapa? Untuk domestik sekitar kalau dari normal sih masih sekitar 30%. 30%. Ya, kalau domestik di bawah 50%. Tapi kalau yang domestiknya masih di bawah 50% ya. Kalau asing pun
sekira 90% dari normal kunjungan. Berarti rata-rata per hari berapa? Rata-rata per hari kalau asing sih di 300 pengunjung, kalau domestik di sekitar 30 pengunjung. Ada informasi nggak rencana kedatangan delegasi G20? Kalau delegasi, kami sudah menerima mereka di bulan Mei di tahun ini. Jadi sekitar 100-an lebih delegasi sudah kami terima di Besakih. Jadi informasi selanjutnya Belum ada. Terkait dengan puncaknya juga belum ada ya informasi. Pengelola kawasan Pura Besakih berharap puncak KTT G20 bisa berlangsung aman dan lancar sehingga berdampak positif terhadap pemulihan pariwisata Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan hasil tangkapan ikan nelayan di pantai Kelan Badung ikut menurun. Kondisi ini telah dirasakan oleh para nelayan sejak beberapa hari lalu. Hasil tangkapan ikan nelayan kini menurun drastis, dari 20 menjadi 3 kg untuk sekali belaut. Dengan cuaca tidak menentu ini apa berpengaruh Pak dengan aktivitas melautnya Pak? Oh iya juga bisa pengaruh juga Pak sama sebagai nelayan. Karena kan kalau udah cuaca nggak bagus dia nggak bisa melaut Pak. Cuaca nggak baik udah 10 hari, sekarang udah 5 hari ke depan bagus. Nggak tahu, antar belakangnya nggak tahu Pak. Mungkin berapa Pak? Mungkin penurunan tangkapannya berapa kilo mungkin Pak? Apanya itu Pak? Tangkapan ikan. Ikan nggak mesti Pak, kadang-kadang tuh Pak. Kalau cuaca bagus rata-rata dapat berapa Pak? Rata-rata nggak minimal ya 20 kilo, 10 kilo Pak. Itu cuaca bagus. Ya. Kalau sekarang berapa Pak? Kalau cuaca nggak bagus, nggak mesti kadang 3 kilo Pak. Kalau situasi sekarang bulan 11, 12 sampai bulan 2. Sampai bulan 2. Bulan 2. Januari, Februari. Maret kan mulai anginnya kan agak enakan gitu. Jadi berpengaruh Pak dengan cuaca ini dengan hasil tangkapan Pak? Ya mengaruh juga. Pengaruh sekali. Pengaruh ya. Soalnya kan mau berangkat terkadang hujan, angin, nggak jadi berangkat lagi gitu Pak. Terus berapa kilo Pak mungkin penurunan hasil tangkapannya Pak dibanding dengan cuaca? Menurun drastis ya sekarang. Sekarang ini sudah 1 minggu nggak ada penangkapan sama sekali. Sepi sekarang. Sepi ya. Sepi. Terus kalau dikiluin berapa Pak kira-kira Pak? Kalau cuaca bagus? Cuaca bagus di atas 1 teripung. Kalau sekarang mentoknya 20 kilo dah. Udah mentok 20. Mentok 20 kiloan gitu. Kalau yang dulu cuaca bagus berapa Pak? Berapa kilo? Ya 1 teripung itu minim paling terendah itu. Apa berapa 1 teripung itu Pak? Berapa kilo? 40 kilo. 40 kilo ya. Hujan disertai angin kencang dirasakan nelayan sejak awal bulan November dan diperkirakan berlanjut hingga Februari tahun depan. Hasil tangkapan yang sedikit tidak mampu menutup biaya bahan bakar dan operasional lainnya. Mereka berharap kondisi cuaca membaik sehingga bisa mencari ikan ke laut. Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.